sesuai dengan tema yang sudah ditetapkan, yaitu berpengharapan di tengah ketidakpastian. Namun sebelum saya dapat menyampaikan setiap bahan yang saya sudah siapkan, mari sama-sama jemaat Tuhan yang terkasih kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, bersyukur kami ada dalam ibadah Natal dengan PT Bogasari. Berkati siapapun jemaat Tuhan yang menyaksikan streaming ini. Mereka sedang di rumah, di perjalanan, mereka memakai smartphone, laptop, smart TV mereka, melalui tablet mereka. Berkat dan kuasa Tuhan menyertai mereka. Kami sudah memulai dengan pujian dan penyembahan, dan sebentar kami akan duduk diam sebagai murid Tuhan, menerima sesuatu yang baik Tuhan. Di tengah keadaan kondisi seperti ini, tanpa Tuhan kami tidak dapat melihat hal-hal yang baik. Tapi bersama Tuhan kami akan tetap melihat kemenangan. Kami melihat kepastian bahkan di tengah ketidakpastian. Hamba berdoa Tuhan yang kuduskan lidah bibir hamba, sehingga setiap kata kalimat ucapan ayat poin dan bagiannya hanya berasal daripadamu. Di dalam nama Bapa, Putra Kudus, haleluya, puji Tuhan, amin. Sudah lama sekali saya tidak dapat, bahkan 2020 ya, tidak dapat datang melayani seperti yang lalu-lalu dalam ibadah-ibadah persekutuan umat Kristiani dan Katolik di PT Bogasari. Tapi pada kesempatan awal tahun 2021 ini, di dalam ibadah Natal kita, saya sangat bersuka cita karena tiba-tiba dihubungi oleh rekan panitia untuk saya dapat menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang diangkat adalah tema yang memang sedang cocok sekali untuk terus dibahas dan diperkatakan. Dan hari ini panitia Natal dari PT Bogasari mengangkat tema berpengharapan di tengah ketidakpastian. 2020 adalah tahun yang saya percaya bagi sebagian besar kita adalah tahun yang berat. Bahkan untuk kita orang-orang Indonesia, khususnya di daerah Jabodetabek, kita bahkan memulai tahun 2020, ingat gak saudara, awal tahun yang lalu itu kita memulai bahkan dengan musibah, ya kan, banjir di mana-mana. Bulan Januari, Februari sampai akhirnya Maret pertengahan, pemerintah memberikan pengumuman secara resmi bahwa virus yang sedang diberitakan akhir-akhir itu datang dan dengan nyata menjangkit masyarakat. Kepanikan massal terjadi dan terus bergulir until today. Kita di awal Januari 2021 ini sedang menanti kabar baik bagaimana vaksin yang sedang dipersiapkan pemerintah untuk penanggulangan. Kita belum tahu ke depannya seperti apa. Ada banyak isu, ada banyak berita, ada banyak ramalan-ramalan tentang 2021. Tapi saya tetap percaya Tuhan turut ambil bagian dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Karena itu kalau saudara lihat di 2020 Natal kita, Persatuan Gereja Indonesia atau kita sebut dengan PGI mengambil tema besar yaitu Immanuel. Mari sama-sama jemaat Tuhan yang terkasih, kita mau buka beberapa ayat kebenaran firman Tuhan untuk menjadi landasan awal dari ibadah dari kebenaran firman Tuhan dalam ibadah Natal kita pada kali ini. Saya sangat berharap rekan-rekan panitia memunculkan ayat yang saya persiapkan. Jadi jemaat Tuhan yang di rumah, yang di perjalanan, dari smartphone, smart TV, dari laptop, dari tablet saudara dapat ikut sama-sama membaca. Karena sekarang zaman milenial Alkitab itu di handphone. Jadi kalau udah mulai lihat streaming mau buka Alkitab ribet. Jadi biasanya teman-teman bisa membaca, mungkin nanti ayatnya akan dimunculkan oleh rekan-rekan panitia, atau kalaupun nggak sempat dimunculkan, saya akan tetap baca keseluruhan ayat yang saya siapkan. Perhatikan Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Alkitab berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Sama-sama saudara yang menyaksikan ini katakan Immanuel. Ya, Allah menyertai kita. Hidup orang percaya itu sangat bergantung dengan kedekatannya kepada Allah. Karena tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa saudara. Tapi bersama Tuhan kita akan banyak lihat tantangan menjadi hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Karena itu kan kesaksian selalu dimulai dari hal yang buruk, tapi diakhiri dengan sesuatu yang baik. Nah, saya percaya betul bahwa kondisi, keadaan, situasi yang sedang terjadi atas dunia tidak lepas dari rencana Tuhan. Dan apa yang kita katakan tentang rancangannya? Rancangannya bukan kecelakaan, rancangannya damai sejahtera. Saya yakin beberapa jemaat ketika mendengar kalimat ini mungkin dalam hati berkata, apanya yang rancangannya indah pendeta? Apanya yang damai sejahtera?
Sebagian orang mengalami PHK, sebagian orang hancur ekonomi, orang mengalami resesi, orang bahkan yang terjangkit penyakit harus mengalami hal-hal yang paling pahit dalam kehidupan mereka. Pak, Bu, 2020 ini bukan tahun yang sederhana. Ini tahun yang memproses kita. Bahkan ini tahun yang paling cukup sulit dalam hidup keagamaan kita, ya kan? Dimana gereja harus ditutup, ibadah secara online. Kan ibadah seperti ini nggak mudah. Kita kalau datang ke gereja, itu kayaknya feel-nya lebih dapat dibanding dengan streaming seperti ini. Ada aja distorsinya gitu, ada gitu. Gangguannya tuh pasti ada aja. Pokoknya kita nggak bisa benar-benar konsen, nggak benar-benar bisa mengikuti secara full ibadah online. Kayaknya lebih mending ibadah tatap langsung, ya kan? Dan itu tantangan loh, saudara. Dulu kita kalau berbeban berat dalam pekerjaan, keluarga, ekonomi, whatever, waktu datang ke gereja, ada apa ya? Ada shalom yang baru. Tapi ketika gereja tidak ada, oh ini berat minta ampun. Bahkan ketika mulai diterapkan PSBB, ya kan, orang bekerja di rumah saja, ya kan, saudara masih ingat kan slogan-slogan seperti itu. Secara statistik bukan cuma masalah penyakit dan ekonomi yang terganggu, masalah hubungan dalam rumah tangga juga terganggu. Iya, ya kan, karena kita, Bu, di rumah dulu kayaknya kita lihat suami cuma pagi dia pergi kantor, nanti pulang udah sore malam baru ngeliat lagi. Sejak di rumah saja, dari terbit matahari sampai pada masuknya. Dulu kita kalau doa, Tuhan berikan kelonggaran atas pekerjaan suami, Tuhan biar dia nggak di luar terus, biar dia di rumah. Sejak PSBB, sejak work from home, kita sampai doa, Tuhan kalau Tuhan mau angkatlah Tuhan. Saking kita bosan ya. Belum lagi masalah belajar online. Oh itu beban loh. Beban bener buat banyak orang tua. Karena biasanya mereka mempercayakan secara penuh pendidikan di sekolah, di tempat dimana anaknya ditempatkan. Tapi sejak di rumah, ya kan, tingkat emosi meningkat. Saudara tahu nggak? Akhir Desember 2020 salah satu berita yang viral tentang belajar online anak-anak. Jadi ada satu video viral. Ini ibunya ngedampingin anaknya belajar online sambil pegang cambuk. Cambuk bener. Ini mungkin kerja Rodi kali anaknya. Tapi bener, tekanannya luar biasa. Belum berita-berita negatif tentang mutasi penyakitnya, belum efek ekonomi yang harus terjadi, belum isu-isu tentang kehancuran, resesi ekonomi dan lain sebagainya. Dan itu menguras pikiran, tenaga kita, bahkan kita tidak sedikit mengalami kehilangan iman dan pengharapan tentang hari esok. Makanya ketika masuk 2021, kalau kita mau jujur, sebagian kita mungkin bilang gini, Tuhan, masih bisa gak saya bertahan? Masih mampu gak saya melihat keberhasilan? Ada gak kemenangan buat saya? Nah, tema yang diangkat oleh rekan-rekan panitia hari ini adalah berpengharapan di tengah ketidakpastian. Hidup orang percaya tanpa pengharapan, bahasa lagu dangdutnya tuh seperti sayur tanpa garam gitu. Maksud saya begini, Pak, Bu, hidup kita tanpa iman, bahkan iman tanpa perbuatan, Alkitab jelas katakan dalam Ibrani, pada hakikatnya adalah mati. Berpengharapan adalah bagian yang penting untuk kita tetap yakin bahwa Tuhan yang kita sembah itu nyata dan ada. Makanya Immanuel adalah bagian yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Kita gak takut, kita gak cemas, kita gak khawatir, kita gak bimbang. Kenapa? Dia Allah yang menyertai. Itu yang membuat kita tetap berpengharapan di dalamnya. Ada beberapa hal yang harus saya tekankan dalam kesempatan kebenaran firman Tuhan ibadah Natal ini, saudara. Karena gini, ketika orang kehilangan pengharapan di dalam Tuhan, mereka mulai mencari pegangan yang lain. Nah, masalahnya apa yang dunia tawarkan itu tidak punya kepastian. Salah satu konten yang cukup banyak dicari oleh orang di sosial media itu konten tentang ramalan, horoskop, tentang rasi bintang, tentang peruntungan dan ini adalah cara-cara duniawi di mana tidak ada kejelasan, tidak ada kepastian. Semua kan hanya bersifat kira-kira. Hanya Alkitab yang punya kepastian. Tapi orang karena dia kehilangan pengharapan di dalam Tuhan, karena dia pikir gini, saya berdoa juga gak ada perubahan pendeta. Saya doa juga saya tetap miskin. Saya doa juga saya tetap di PHK. Saya doa juga saya tetap kekurangan. Maka orang mau cari peruntungan dengan cara yang berbeda. Mereka mulai cari-cari, ya kan, itu kan berita. Kamu gimana? Kamu bintangnya apa? Kalau aku sih bintangnya
Scorpio, wah hati-hati loh. Scorpio kan suka capit-capit. Oh gitu ya. Tapi bener, iya. Suami aku tuh Taurus. Tahu-tahu kurus ya kan. Orang tuh mulai cari. Dia mulai lihat keuangan bulan ini seperti apa. Dan saya mau katakan kepada setiap saudara, satu-satunya yang memberikan jaminan dan kepastian di tengah ketidakpastian hanya Yesus. Dia jalan yang memberikan kita damai sejahtera. Dia jalan yang memberikan kita kemenangan. Nah, ada banyak orang akibat dampak pandemi, akibat dampak sebenarnya bukan penyakitnya yang paling menakutkan, efek samping dari penyakitnya ini yang paling menakutkan. Di mana pekerjaan, karir, bisnis orang mengalami kehancuran. Betul, ada yang survive. Ada orang-orang yang bahkan bisa bukan cuma survive, mereka mencari keuntungan. Data terbaru bahkan ada banyak orang akhirnya menjadi milioner pada zaman seperti ini. Tapi kenyataannya juga tidak sedikit orang tidak punya kemampuan untuk bertahan. Saya udah coba jualan online pendeta, tapi semua modal saya habis. Saya udah coba jualan online pendeta, tapi ternyata pasar saya sepi nggak seperti orang lain. Saya udah coba beradaptasi pendeta, tapi ternyata nggak ada hokinya buat saya. Disinilah orang mulai mencari peruntungan-peruntungan yang lain. Saya mau katakan kepada setiap jemaat Tuhan, Pak, Bu, apapun yang dunia katakan, apapun yang diramalkan, apapun yang diucapkan atas hidup saya dan hidup saudara, kita orang-orang percaya, kita hidup bukan dari apa kata orang, kita hidup dari apa kata Tuhan. Itu yang membuat kita berpengharapan di tengah ketidakpastian. Ada satu ayat yang diangkat oleh panitia. Saya mau ayat ini kita baca atau saudara bisa dengar dengan baik. Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-18. Firman Tuhan katakan dengan jelas, karena masa depan sungguh ada. Yang setuju katakan amin. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Yes, 2020 mungkin adalah tahun kegagalan kita. Kita gagal mungkin dalam pekerjaan, karir, bisnis, keuntungan. Sebagian besar dari kita bahkan gagal nikah, kita gagal berumah tangga, kita gagal membeli apa yang kita butuhkan di 2020. Tapi Alkitab janjikan masa depan itu sungguh ada dan harapan kita tidak akan hilang. Artinya begini, 2020 bukan akhir segala-galanya. Kita udah masuk tahun yang baru nih, dengan segala cita-cita, doa dan harapan yang baru. Dan saya rindukan cita-cita, doa, harapan, rencana itu kita libatkan semua ke dalam tangan Tuhan. Karena ketika Tuhan turut ambil bagian, Alkitab katakan Allah buat segala sesuatunya menjadi baik adanya. Ada 3 hal yang saya catat bagaimana kita berpengharapan di tengah ketidakpastian. Yang pertama, Ibrani pasal 13 ayat yang ke-5b. Ayatnya berkata seperti ini. Aku sekali-kali, kata aku di sana huruf besar artinya Tuhan. Aku sekali-kali, aku yakni Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Apa yang membuat kita tetap berpengharapan di tengah ketidakpastian? Yang pertama, ketika kita bisa mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Salah satu nama Tuhan yang terkenal atau salah satu sebutan orang Israel atas Tuhan disebut dengan Jehovah Shammah. Jehovah Shammah diartikan dalam bahasa Indonesia sederhananya adalah Allah yang maha hadir, omnipresent. Kehadiran Tuhan itu tidak dibatasi oleh apapun. Tuhan menyertai umatnya dan Tuhan tidak pernah mengingkari di dalamnya. Nah, seharusnya hidup orang percaya bukan cuma melihat Tuhan di hari ini dan hari esok, tapi juga mengingat nih akan kebaikan, penyertaan dan pertolongan Tuhan di hari yang lalu. Apa tujuannya pendeta? Sederhana, supaya engkau semakin yakin kalau di hari yang lalu, di tahun-tahun yang sebelum 2020, Tuhan sanggup tolong kita. Tuhan memberikan kita mujizat, Tuhan bisa mengadakan apa yang tidak ada, Tuhan bisa menyatakan sesuatu yang bahkan mustahil. Maka tidak ada alasan untuk Tuhan gak tolong kita di hari ini dan hari esok. Saya itu paling banyak dengar jemaat bilang begini, pendeta, aduh pusing saya. Udah 3 hari 3 malam. Saya bilang ngapain 3 hari 3 malam retret. Enggak pendeta, saya tuh 3 hari 3 malam gak bisa tidur. Pusing mikirin masalah-masalah saya. Saudara pernah dengar gak istilah-istilah seperti itu? Ya kan? Aduh gue gak bisa tidur, gue kepikiran terus sama masalah gue. Aduh butek gue. Tapi jarang sekali, bahkan mungkin hampir gak ada ya orang yang bilang begini, pendeta, saya tuh 3 hari 3 malam gak bisa tidur. Saya tuh ingat betul kebaikan Tuhan dalam hidup saya, ya kan. Saya tuh sampai gak bisa tidur karena saya tuh ingat betapa baiknya Tuhan dalam hidup saya. Itu kayaknya hampir jarang itu orang ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena memang secara psikologi kita ini adalah makhluk yang lebih mudah mengingat sesuatu yang buruk daripada mengingat sesuatu yang baik.
Saya ambil contoh sederhana. Saudara, satu kali PT Bogasari bikin acara pesta lah ya kan, bersama dengan pemimpin, bersama dengan kepala divisinya itu Bapak Franciscus W. Lirang, ada juga wakil kepala divisi Bapak Erwin Sudarma ya kan, acara lah sama owner-owner pemimpin ya kan, pada vice president dan lain sebagainya. Kita pakai batik nih Bu, nih Bu Ibu nih, kita pakai batik, kita udah berdandan cantik. Sampai di acara PT Bogasari, wih, semua orang muji sama kita. Temen kita bilang, ih gila bagus banget bajunya. Ih rambutnya cucok deh. Aduh kamu tuh cantik banget hari ini. Pokoknya dari seluruh teman-teman kita, semua muji tampilan kita. Tapi ada satu yang parbada. Nah itu yang ngerti cuma mereka yang terdaftar dalam kerajaan sorga ya. Iya maksudnya resek gitu ya kan. Semua muji, cuma satu ini teman kita yang bilang begini. Gue lihat-lihat, lu pakai baju kayak gitu gendut banget sih. Saya mau tanya sama jemaat Tuhan yang terkasih. Waktu kita pulang dari acara, mana yang kita ingat? 100 pujian dari rekan-rekan kita atau satu hinaan dari teman kita yang parbada itu? Hah? Saya tanya realita. Mana yang kita ingat? 100 pujian atau satu hinaan? Satu hinaan itu terus terngiang-ngiang dalam kepala kita. Dan itu yang setan mau. Makanya Alkitab katakan dalam Wahyu, dia mendakwa kita siang dan malam. Supaya kita gak punya pengharapan. Supaya kita pikir gini, iya ya Tuhan tuh jauh dari saya. Saya kan bukan siapa-siapa. Kita ketika ngelihat realita hidup kita, kita cuma mikir gini. Aku mah apa atuh. Iya karena kita pikir, ya orang lain mah ditolong pendeta, saya tidak. No. Hidup orang percaya harus mengingat akan kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara. Itu yang membuat kita tetap tough. Itu yang membuat kita tetap yakin. Kenapa sih kita baca Alkitab? Salah satunya untuk mengingat kembali apa yang Tuhan buat kepada umat-umatnya. Makanya pada saat ini sedang mengalami masa sulit, ingat bagaimana di hari kemarin Tuhan tolong kita. Karena memang sometimes hidup ini gak seperti yang kita rencanakan. Hidup ini gak seperti yang kita impikan, ya kan? Antara realita dengan ekspektasi seringkali jauh berbeda. Ada satu cerita yang cukup lucu ya. Jadi ada 3 hamba Tuhan dari daerah datang ke Jakarta ikut KKR, Kebaktian Kebangunan Rohani. Setelah selesai acara, salah satu jemaat, karena mereka tahu 3 pendeta ini dari luar kota, sedangkan sudah malam hari, jadi dikasih pinjam lah penthouse. You know penthouse, ya kan, apartemen yang cukup mewah di bagian paling atas. Jadi udah sekali-sekali lah disambut lah 3 hamba Tuhan dari daerah ini untuk tinggal di Jakarta di penthouse lantai 90. Wah itu keren minta ampun. 3 pendeta ini semangat sampai di apartemen, mereka jam 2 malam. Ternyata pihak apartemen berkata bahwa sedang ada service lift. Jadi liftnya itu diservis. Jadi kalaupun mereka bisa ke penthouse lantai 90 itu harus lewat tangga darurat. Pihak apartemen bilang, Pak kalau mau Bapak tunggu sampai pagi baru lift bisa jalan. Ini kan cerita, jangan diseriusin. Saya tahu ada yang nyinyir. Masa gitu ya apartemennya kok liftnya nggak jalan ya? Ceritanya seluruh lift lagi diperbaiki. Bukan pendeta namanya kalau menyerah, ya kan? Jadi 3 pendeta ini bilang udah gak apa-apa, ini kita harus hadapi dengan sukacita. Pokoknya yang penting kita bisa sampai lantai 90, kita istirahat, kita nikmati tempat yang bagus ini. Pendeta yang satu bilang begini, udah setiap lantai kita bagi 30, 30, 30. 30 lantai pertama, pendeta A kita pimpin puji-pujian. Supaya waktu kita naik ke lantai itu kita sukacita. Oke. Pendeta pertama oke, aku 30 lantai aku pimpin puji-pujian biar semangat. 30 lantai berikutnya, pendeta yang kedua, nanti kamu cerita tentang kesaksian-kesaksian yang dahsyat dan ajaib yang Tuhan nyatakan dalam setiap pelayanan. Tentang orang yang lumpuh berjalan, tentang orang buta melihat, supaya kita semakin semangat bahwa Tuhan menyertai kita. Dan 30 lantai terakhir biar aku yang pimpin. Aku akan cerita tentang tantangan dalam pelayanan. Bagaimana ada ya kalanya Tuhan izinkan orang-orang percaya mengalami kesukaran, supaya kita kembali bersemangat bahwa ada yang lebih berat masalahnya daripada kita menaiki tangga 90 lantai. Oke, semuanya deal. 30 lantai pertama, ini pendeta dengan sukacita dia nyanyi Glory Haleluya. Ya, jangan lelah bekerja di ladangnya. Pokoknya mereka naik tangga dengan semangat sambil puji-pujian. 30 lantai pertama terlewati.
30 lantai berikutnya lagi, pendeta yang kedua mulai kesaksian. Wah, tentang pelayanan yang luar biasa. Ada orang-orang yang mengalami pertobatan. Oh, pokoknya mereka kembali bersemangat. Rumah Tuhan dibuka dan lain sebagainya, mereka bersemangat. Sisa 30 lantai lagi. Pendeta yang ketiga, dia mulai bercerita tentang tantangan dan pelayanan. Ada orang-orang yang diizinkan berpisah dengan keluarga karena pelayanan. Ada yang harus kehilangan banyak hal karena melayani Tuhan. Jadi mereka naik dengan semangat. Tinggal 5 tanggal lagi, pendeta yang ketiga bilang begini, ini cerita paling sedih terakhir. Dua pendeta tanya apa tuh? Ceritanya adalah kunci ketinggalan di lantai 1. Turun lagi mereka. Tapi bukankah hidup seperti itu, saudara? Seringkali apa yang kita rancangkan, apa yang kita pikir akan kita alami, terkadang Tuhan gak buat dalam hidup kita. Bukan karena Tuhan lalai, bukan karena Tuhan gak mampu tolong saya dan saudara. Tapi harus saudara ingat begini, waktu kita bukan waktunya Tuhan, tapi waktunya Tuhan selalu indah pada waktunya. Jadi yang pertama, bagaimana kita tetap berpengharapan dengan mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan di hari yang kemarin, supaya engkau sadar bahwa tidak ada batasan untuk Tuhan tidak sanggup tolong engkau di hari yang esok. Yang kedua, Matius pasal 7 ayat yang ke-11 dikatakan begini, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Apa yang membuat kita tetap berpengharapan di tengah ketidakpastian? Ketika kita percaya bahwa Allah selalu menyediakan yang terbaik, yang di rumah, yang di perjalanan, dimanapun saudara menyaksikan streaming ini, katakan Allah menyediakan yang terbaik bagiku. Yes, amin. Yesus bahkan pernah berkata, jika burung di udara Tuhan pelihara, apalagi engkau. Dan Alkitab tekankan, posisi kita bukan cuma antara umat dan Tuhan. Yesus bahkan posisikan kita itu anak dan Tuhan adalah Bapaknya. Hubungan yang sangat dekat dalam hidup seseorang. Kalau Bapa kita di dunia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik, apalagi Bapa kita yang di sorga. Seorang penjahat, seorang yang jahat sekalipun, ketika dia punya anak, impian dan cita-cita kepada anaknya pasti yang bagus. Maaf kata nih, bapaknya rampok. Nggak, anak tuh rampok bilang, nak, jadi rampok yang hebat lah ya. Oh, itu udah begini, ya kan? Sejahat-jahatnya rampok, dia pasti punya cita-cita yang baik buat anaknya. Kau sekolah tinggi lah nak, jangan kayak bapakmu ini. Jadilah orang hebat. Kalau perlu kau jadi polisi, jadi orang yang sukses ya nak ya. Orang tua yang baik seperti itu. Nah, kalau orang tua yang terbatas saja tahu memberi yang terbaik, apalagi Tuhan. Ketika Tuhan mempercayakan saya keturunan, saya punya anak yang pertama. Di situ saya semakin belajar bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan saya. Maksudnya begini, anak saya bahkan gak perlu berpikir apapun tentang kebutuhan dan keperluannya. Kita orang tua yang menyediakan segala sesuatunya. Sampai sini saudara ngerti gak maksud saya? Karena tidak ada bayi yang lahir dan ketika keluar, dok bayinya laki-laki atau perempuan? Wah, puji Tuhan bu, bayinya laki-laki. Bu, sebentar nih bayinya mau ngomong. Lalu bayinya mulai bilang, mah, Pampers udah ada. Baju untuk di rumah sakit 2 hari ada. Baju untuk nanti aku pulang ke rumah, mama udah siapin. Udah. Mama rencananya mau ASI atau formula? Nggak ada. Bayi nggak perlu berpikir. Bahkan waktu dia buang air, dia nggak perlu tanya sama mamanya, mah, kayaknya agak kurang enak nih di bagian belakang. Apakah mama punya waktu? Nggak perlu, ya kan? Orang tua yang memikirkan segala sesuatu. Bahkan anak-anak cuma butuh nangis saja. Dia cuma butuh dan orang tua memperlakukan yang terbaik bagi anaknya. Ini kan gambaran bagaimana Tuhan sebenarnya melindungi, menyertai, memberkati saya dan saudara. Yes, mungkin hari ini engkau dalam keadaan yang tidak seperti yang kau harapkan. Mungkin hari ini engkau dalam keadaan di mana semua yang kau inginkan semuanya hilang. Tapi ini yang saya mau tekankan. Bukankah hari ini engkau masih dapat bernafas dengan baik? Kita masih dapat bergerak dengan bebas. Kita bahkan masih makan tanpa selang di lambung kita. Itu anugerah, saudara. Anugerah Tuhan jangan dinilai dari sesuatu yang hanya besar. Anugerah Tuhan dimulai dari bagaimana engkau bisa bersyukur di dalamnya. Karena Allah tahu memberi yang terbaik. Hidup ini kalau kita cuma lihat segala kebutuhan keinginan kita, rasanya kurang terus. Tapi coba sadari deh bahwa kita tuh beruntung. Hari ini engkau masih dapat menyaksikan streaming ini semua karena anugerah, kebaikan, dan pertolongan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Ada 3 pohon. 3 pohon ini mereka saling bicara.
Pohon yang pertama berkata, jika aku ditebang nanti, aku akan menjadi kotak harta karun. Aku akan disimpan oleh manusia dengan emas, permata, berlian, dan hal-hal berharga lainnya. Aku ingin menjadi peti harta karun. Pohon yang kedua nggak mau kalah. Dia berkata, aku akan menjadi bagian dari perahu yang besar. Aku akan menjadi kapal yang hebat, di mana aku akan membawa raja dan ratu mengelilingi setiap samudera. Aku akan berkeliling dunia. Pohon yang ketiga berkata, aku akan menjadi bagian dari bangunan yang tinggi besar. Aku akan dipandang orang dan aku akan dikagumi. Beberapa tahun berlalu dan penebang pohon menebang ketiga pohon ini. Pohon yang pertama dijual kepada tukang kayu. Pohon yang kedua dijual kepada tukang perahu. Dan pohon yang ketiga dijual kepada tentara. Pohon yang pertama dia pikir dia akan dibentuk menjadi kotak peti harta karun untuk ditaruh hal-hal berharga. But nothing happened. Tukang kayu hanya memahat dia dan menjadikan dia sebuah tempat makanan untuk binatang. Sedihlah pohon yang pertama. Pohon yang kedua yang dibeli oleh tukang perahu, dia berpikir bahwa dia akan dijadikan bagian dari kapal yang besar, tapi tidak pernah terjadi. Dia hanya menjadi bagian kecil dari perahu kecil, dan dia nggak pernah ditempatkan di laut, dia hanya ditempatkan di sebuah danau. Sedihlah pohon yang kedua. Pohon yang ketiga, dia bahkan lebih buruk dari kedua pohon yang lainnya. Dia hanya dijadikan sebuah balok dan disimpan di dalam penjara paling dalam, dan tidak pernah dibuat bangunan yang indah untuk dikagumi oleh banyak orang. Mereka ketiga pohon ini mulai mematikan impian mereka. Mereka mulai berhenti untuk bermimpi tentang hari esok, karena mereka pikir apalagi yang penting dari mereka. Sampai satu hari ada pasangan suami istri yang mencari tempat untuk meletakkan anak mereka yang baru dilahirkan. Dan suami istri melihat tempat makan binatang itu yang disebut palungan, dan mereka menempatkan bayi mereka yang baru lahir di dalam palungan tersebut. Dan beberapa tahun kemudian, perahu yang tidak pernah mengelilingi samudra, yang hanya ada di sebuah danau yang disebut Galilea, satu kali dinaiki oleh 13 orang dengan 12 pengikut dan satu pemimpin. Pemimpin ini sangat letih sampai dia ketiduran. Tiba-tiba badai menerpa, dan salah satu murid berkata, "Guru, tidak pedulikah kalau kita binasa?" Pemimpin ini berdiri dan berkata, "Diam, tenanglah." Dan seketika itu badai itu tenanglah. Yang ketiga, beberapa tahun kemudian dikeluarkan dari dalam penjara. Dia dipikul oleh seorang pria yang dicambuk, diludahi dan dihina di sepanjang perjalanan. Dan dengan balok kayu ini, pria itu digantung di atas bukit Golgota. Pohon yang pertama menjadi tempat di mana Yesus dibaringkan. Pohon yang kedua menjadi tempat di mana Yesus menaiki bersama dengan murid-muridnya di atas danau Galilea. Dan pohon yang ketiga yang dijadikan salib untuk Yesus menebus dosa saya dan dosa saudara. Dan saya percaya seringkali hidup kita seperti itu, saudara. Kita berpikir, di mana Tuhan ketika saya berdoa? Di mana Tuhan ketika aku berencana? Tapi sesungguhnya rencana kita sederhana, rencana Tuhan yang terbaik. Karena itu yang kedua, bagaimana kita tetap berpengharapan di tengah ketidakpastian. Ketika kita selalu percaya Allah menyediakan yang terbaik. Allah gak pernah gagal. Kita gagal, tapi Tuhan gak pernah gagal. Yang ketiga, bagaimana kita tetap berpengharapan di tengah hal-hal yang tidak pasti. Matius pasal 6 ayat 31 sampai 32. Saya akan baca bagi setiap jemaat Tuhan, inilah firman-Nya. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi perhatikan, Yesus berkata, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Yang ketiga, apa yang harus kita miliki supaya kita tetap berpengharapan di tengah ketidakpastian. 2021, we don't know. Kita semua berharap, berdoa, bercita-cita. Kita yakini bahwa ini tahun yang baik. Ini tahun yang akan menggantikan semua air mata kita di tahun lalu. Siapa yang tahu, saudara? Karena kenyataan yang kita lihat hari ini belum ada kepastian. Tidak ada kepastian sama sekali. Tapi kenapa kita tetap berpengharapan? Karena kita tahu, Alkitab katakan, orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, apa yang harus kita miliki? Ketika kita menyadari bahwa Allah tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tidak pernah tertidur, saudara. Kita tidur setiap hari. Kita butuh istirahat tapi tidak dengan Tuhan. Dan saya percaya betul ketika Tuhan tidak tidur, Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang baik dalam hidup saya dan hidup saudara. Itu yang harus kita miliki. Supaya apa? Ada semangat. Di 2021 ini engkau harus punya semangat gitu. Saya ngomong fakta ya. Dalam sebuah pekerjaan, upaya, jerih lelah, dan apa yang kita buat belum tentu dinilai sama persis seperti seharusnya. Saya ulang sekali lagi.
Ada kalanya kita berjeri lelah yang melapat promosi orang lain. Ada kalanya kita yang nge-push pekerjaan kita udah hampir mau mati nih, yang dapat kemuliaan dan kehormatan mungkin orang lain. Tapi ini saya katakan, firman Tuhan yang menegaskan, jerih lelah orang percaya tidak pernah sia-sia. Itu yang harus saudara tekankan. Supaya apa? Engkau tetap bersemangat. Orang tidak menghargai saudara. Mungkin engkau dimasukkan dalam golongan orang-orang yang gak penting. Saya ulang sekali lagi. Ada kalanya kita dalam sebuah perusahaan, kita dianggap ya cuma pion lah. Kita bukan bagian orang-orang yang akan dipertahankan. Mungkin kita udah masuk golongan yang nanti kalau terjadi masalah kita adalah orang-orang yang paling pertama disingkirkan. It's okay, gak apa-apa. Karena itulah realita hidup ini, saudara. Tapi ini harus saudara tekankan. Yang menuntun, menyertai dan memberi kemenangan adalah Tuhan. Manusia boleh berencana apapun, tapi kehendak Tuhan yang akan dinyatakan dalam hidup saya dan hidup saudara. Itu yang membuat kita tetap semangat. Jalani saja. Makanya buat setiap jemaat Tuhan dari PT Bogasari, khususnya umat Kristiani, umat Katolik, tunjukkan hal yang berbeda. Di saat yang lain menunjukkan letih lesu, mengeluh, komplain, engkau tunjukkan semangat. Kenapa? Allah tahu bagaimana memberikan kebutuhan dan keperluanmu. Kalaupun orang tutup pintu berkat saudara nih, di tempat di mana engkau bekerja, di tempat di mana engkau berkarir, teman kita supaya dia naik, dia mulai injek kepala kita, teman kita supaya dia dipromosi, dipercaya lebih, dia mulai tikam kita dari belakang. It's okay, gak apa-apa. Karena ketika Tuhan buka pintu berkat, Alkitab katakan tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Itu yang harus saudara tekankan di 2021. Supaya apa? Engkau tetap punya pengharapan. Doa kita gak sia-sia. Doa kita gak sia-sia. Untuk sementara kelihatannya kita kalah. Untuk sementara mungkin kelihatannya kita tidak dihargai. Tapi ada satu titik. Alkitab janji, mereka yang direndahkan akan ditinggikan. Semangat saudara. Kalau saudara nonton dengan orang lain, tepuk kanan kiri bilang semangat. Karena Allah tahu apa yang kita butuhkan. Itu yang membuat kita tetap yakin bahwa tidak ada yang membatasi cara Tuhan bekerja di dalamnya. Saya mau doa bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan, engkau yang bekerja di PT Bogasari, mari saudara, tunjukkan kualitas yang berbeda, tetap semangat kerja, tetap tunjukkan prestasi yang baik, tetap berkomitmen dalam pekerjaan ini. Karena sebenarnya ada banyak tekanan ya, ada banyak tekanan yang membuat orang nggak lagi maksimal. Orang mulai berpikir, udahlah, paling juga begini, paling juga begitu, nggak apa-apa saudara, jalani saja. Manusia tidak menghargai, Tuhan menghargai. Manusia tidak menilai, Tuhan menilai. Jerilah kita tidak pernah sia-sia di dalam Tuhan. Ada alasan kuat kenapa kita gak pernah sendirian. Yang pertama, karena keinginan terbesar Tuhan adalah bersekutu dengan kita. Allah sendiri yang berjanji. Dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 20, Tuhan berkata, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini bagian yang saya mau garis bawahi. Dan ketahuilah, Aku yakni Tuhan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang kedua, kenapa kita gak pernah sendirian? Karena Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang ketiga, kesetiaan Tuhan tidak dapat dipungkiri. Kita gak setia, yes, tapi Tuhan tidak pernah tidak setia. Dia Allah yang selalu menyertai hidup saya dan hidup saudara. Alasan kuat kenapa kita gak pernah sendirian. Kenapa kita yakin Allah selalu menyediakan yang bahkan yang kita butuhkan. Karena Tuhan mengasihi saya dan tidak pernah melupakan saya dan saudara. Tuhan gak pernah lupa. Kita bisa lupa sama Tuhan, tapi Tuhan gak pernah lupa sama kita. Dan yang kelima, Tuhan belum selesai berurusan dengan kita. No, it's not over. Ini bukan akhirnya, ini bukan ending. 2020 it's okay. Itu bagian cerita kisah dari kesuksesan kita. Karena ada hal-hal yang besar yang Tuhan sediakan. 2021, rencana Tuhan yang baik akan tetap terjadi bagi hidup saya dan hidup saudara. 3 hal bagaimana kita tetap berpengharapan di tengah ketidakpastian. Yang pertama, dengan mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan sanggup tolong kita di hari yang lalu, tidak ada alasan untuk Tuhan tidak sanggup tolong kita di hari yang esok. Yang kedua, bahwa Allah selalu menyediakan yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Dan yang ketiga, dengan percaya bahwa Allah tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu kok saudara, Tuhan tahu. Lepas dari apa yang kau pikirkan dan rencanakan, Tuhan tahu apa yang terbaik bagi hidup saya dan hidup saudara.